Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku DNA Media dimanapun Anda berada. Pada malam yang berbahagia ini, saya Rino Dewangga dalam kabar informasi seputar santri. Kis. Kita akan bertanya dan mewawancarai salah satu guru dari Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa yang bernama Ustadz Aspan Junanda Lubis, agar kita tahu bagaimana dan kapan cara, seperti apa belajarnya, kapan tidurnya, kapan bangunnya, dan hari apa aja hari-hari libur untuk para santri Darul Al-Mustafa. Ingin tahu dan mau tahu jawabannya? Mari kita tanyakan kepada beliau. Hangout, ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para penonton DNA Media dan para wali santri, bertanya ini tentang kehidupan santri di Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa, yaitu kapan sih Ustadz waktu tidurnya santri dan kapan jam belajarnya santri, seperti apa cara belajar santri, kapan waktu bangun santri untuk melaksanakan qiyamul lail, dan hari-hari apa yang libur bagi para santri. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya pertanyakan untuk Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah santri belajar. Bagaimana Ustadz santri belajarnya? Dari jam paginya, jam siangnya, atau jam malamnya, atau bagaimana? Tolong dijelaskan agar para penonton tahu cara belajar di Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa. Ya baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para jamaah. Pertama, jawaban yang saya sampaikan adalah tentang tidurnya santri. Jadi di pondok kita ini proses pembelajarannya itu selesai sampai jam 10. Jadi kita kasih waktu untuk para santri mungkin ngobrol dengan kawannya, temannya di kamar, ataupun dalam hal yang lain, atau minum kopi, atau ngulang pelajaran, baca-baca kitab. Kita kasih hanya itu waktu sejam. Jadi batasan mereka itu sampai jam 11. Jadi jam 11 itu santri semuanya sudah wajib tidur. Jadi tapi ada beberapa santri, yaitu sekitar 2 orang 3 orang untuk jaga malam, untuk sekaligus nanti membangunkan santri-santri yang sedang tidur untuk sholat tahajud. Jadi kondisi santri untuk tidur malam itu jam 11 sudah wajib semuanya tidur. Itu untuk jam tidurnya santri, Ustadz? Jam tidurnya santri. Kalau jam bangunnya kira-kira jam berapa? Kalau santri itu kita wajibkan itu mereka itu sholat malam, sholat tahajud di jam 4 mereka sudah bangun semuanya. Beda dengan di hari Senin sama Kamis. Kalau di hari Senin sama Kamis itu kita membangunkannya jam 4 kurang, karena mereka harus melaksanakan sahur untuk persiapan puasa sunnah Senin sama Kamis. Jadi kalau hari Senin dan Kamis itu dibedakan saja dari hari-hari yang lain? Iya, benar. Oh gitu. Itu dari jam tidurnya, jam bangunnya. Sekarang bagaimana cara santri belajar dan jam-jamnya itu seperti apa, jam-jam belajarnya gitu? Baik. Jadi santri itu kita mulai pembelajarannya dari jam 7:30, yaitu tahfiz Quran, sampai nanti jam 9. Jadi tahfiz Quran 1,5 jam. Terus mereka itu istirahat sampai jam 10. Di jam 10 mulai lagi belajar kitab salaf dengan ustadz-ustadznya sampai jam 11 lewat. Terus mereka istirahat sampai zuhur. Setelah sholat zuhur berjamaah baru makan siang, habis itu masuk lagi jam 1:15 sampai nanti jam 3. Jam 3 istirahat, terus itu sholat asar, habis itu wirid, habis wirid baru belajar lagi sama Habib Abdullah, yaitu kajian khusus dengan beliau sampai jam 5. Jam 5 sampai maghrib itu istirahat. Habis sholat maghrib wirid lagi, setelah wirid masuk lagi pembelajaran. Ada yang belajar qori,
belajar kitab khusus dengan gurunya, ada yang belajar ngaji, yang baru memulai kajiannya atau santri barunya, sampai nanti Isya. Di Isya kita sholat berjamaah, habis itu makan malam. Jadi di pondok ini makan malamnya habis Isya, ba'da Isya. Habis sholat Isya masuk lagi belajar setengah 9 sampai jam 10. Nah, itulah pembelajaran terakhir tahfiz Quran. Jadi dari jam setengah 8 sampai jam 10 saja? Ya, setengah 8 Allah. sampai jam 10. Jadi begitu padat jam belajarnya santri-santri pondok pesantren dan Al-Mustafa. Tapi itu apakah dari Senin sampai Minggu, Ustaz? Jam belajarnya? Kalau di pondok kita ini kita belajar dari Senin sampai Kamis untuk bagian agama atau salafnya atau pondoknya. Di hari Jumat itu adalah hari liburnya santri. Ada yang olahraga, main futsal atau hal-hal yang lainnya. Di hari Sabtu itu adalah bagian untuk pelajaran umum. Contohnya seperti kalau di pondok kita ini kita masih memakai ruang guru. Jadi santri itu dari jam 10, karena di hari Sabtu pagi tetap kita tahfiz Quran. Oh, tetap saja. Tetap tahfiz Quran. Jadi mulai jam 10 sampai jam 3 itu adalah pembelajaran ruang guru. Terus di habis asar kajian kitab lagi dengan gurunya, yaitu dengan Ustadz Putra. Nah, terus di hari Minggu itu adalah kegiatannya ekstrakurikuler atau yang kita kenal dengan silat. Jadi di hari Minggu itu adalah program silat untuk santri-santri kita. Masya Allah. Berarti jam belajar santri yang difulkan dari jam setengah 8 hingga jam 10 hanya dari Senin hingga Kamis. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu agak dilonggarkan saja. Sedikit. Berarti ada keseimbangan antara jam belajar dengan jam istirahat. Masya Allah. Itu sudah menjawab 3 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, jam berapa santri tidur? Yang kedua, jam berapa santri bangun? Yang ketiga, jam berapa dan mulai dari kapan hingga kapan santri belajarnya? Dan yang terakhir, hari-hari liburnya pun sudah barusan dijawab. Alhamdulillah. Penonton dimanapun Anda berada, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tadi sudah dijawab oleh beliau. Kalau bila mana para penonton masih kurang lengkap penjelasannya, silahkan datang di Pondok Pesantren Darul Al-Safa, akan disediakan alamatnya di bawah sini. Silahkan dibaca dan akan kami sambut para penonton, para wartawan ataupun para wali santri yang ingin memondokkan santri-santrinya karena penasaran dengan jam belajar kami, akan kami tunggu. Alamatnya silahkan lihat di kolom bawah ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kami mohon ucapkan terima kasih karena sudah mau menjawab, Ustaz. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Iya, Ustaz. Maaf kalau mengganggu, Ustaz. Oh iya. Ini kedatangan saya ke sini untuk bertanya kepada Ustadz karena adalah Ustadz yang memegang uang santri, uang jajan para santri kan Ustadz yang megang. Jadi saya sebagai presenter di sini ingin bertanya kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para penonton dan para wali santri. Jam berapa Ustadz membagikan uang jajan? Terus berapa bagian yang Ustadz berikan dari minimum hingga maksimum? Terus ada nggak kira-kira santri yang agak spesial gitu dari orang tuanya? Misalnya contoh uang jajan sebulannya 2 juta gitu kan mungkin. Jadi dengan ini kan para penonton dan para wali santri tahu. Jadi cara pembagian dan jam bagiannya daripada Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dan kapan Ustadz membagikan uang jajan daripada santri-santri Pondok Pesantren Darul Mustafa? Boleh dijawab, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Reno atas pertanyaannya dan seluruh santri yang menyaksikan. Jadi mekanismenya setiap hari, setiap pagi, kecuali hari Senin dan Jumat, itu uang jajan dibagikan setiap pagi dari habis taklim pagi, ngaji Quran setengah 7 sampai jam 7. Iya. Nah, jadi mereka cuma bagi uang setengah jam. Dan untuk jumlah kita tergantung wali santri dan kebutuhan santri ya. Bisa dinominalkan lah, kalau sehari misalnya 5.000, berarti sebulannya bisa dikali berapa kira-kira? 150. Ya, Berarti sehari 5.000. Ya.
Nah, kalau wali santri mintanya biasanya 10.000 untuk jajan anaknya, biasanya 10.000 dikali 30 300. Ya sesuai permintaan wali santri masing-masing lah. Iya, siap. Terus mekanismenya untuk hari Kamis dan Senin Kamis itu kita tidak bagi uang kecuali habis taklim sore lah sama Habib kan, habis asar. Karena untuk persiapan buka, kan dari pagi kan mereka puasa tuh, ya kan. Terserah mereka untuk beli buka apa setiap puasa. Mereka tidak banyak-banyak sih, ya cuman segitulah nominalnya kan. Cuman kadang ada wali santri yang ngasih khusus untuk anaknya sehari 20.000 kan. Ya tergantung wali santrinya. Ya kita nuruti mereka lah kan. Terus untuk mekanismenya, apalagi pas hari Jumat kan kita ke Indomaret Ustaz, ya kan? Mungkin ya agak dilebihin sedikit lah, minimal 15.000 ya kan, untuk beli buka mereka, untuk jajan ke Indomaret. Terus kalau wali santri yang jauh misalnya kan, tidak sempat datang ke pondok, itu bisa ditransfer. Bisa transfer ya? Bisa ditransfer. Jadi nggak perlu datang untuk mengantarkan gitu? Ya, nggak perlu jauh kan, nggak perlu karena jauh-jauh itu. Jadi bisa transfer melalui rekening sudah tersediakan. Nah, untuk kebutuhan yang lain juga bisa ditransfer lewat rekening yang sudah disediakan oleh kami. Gitu. Jadi para wali santri yang jauh, kalau yang jauh itu kira-kira dari mana sih? Kan Ustadz bilang jauh, jauhnya itu di mana jauhnya itu kira-kira? Ini yang perlu kita ini kan kita jelasin lagi. Ada wali santri yang dari Lampung. Dari Lampung ada juga? Ada juga santri kita dari Lampung. Ada juga santri kita yang dari Pagar dari Semendo. Dari jalur-jalur itu kan yang tidak bisa datang langsung ke pondok karena mungkin perjalanan jauh serta biayanya mungkin lebih mahal kan. Untuk menghemat biaya tadi bisa transfer juga. Ada santri kita yang dari paling jauh NTT. Orang tuanya di NTT. Orang tuanya di NTT. Anaknya mau di sini. Ya tetap kita layani ya dan kayak seperti anak-anak yang lain. Terus ada lagi misalnya sehari dia di tanggal 1 bulan 1 apa serah bulan berapa kan, dia setiap tanggal 1 misalnya orang tuanya ngasih 500.000. Ya kita catat sisanya berapa, misalnya 500, dia minta 10.000, berarti sisanya tanggal 2 490. Tanggal 3 dia minta 10 lagi, berarti 480 dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira mekanismenya. Berarti kalau seperti itu, bila mana ada nanti wali santri yang meragukan pembukuan daripada Ustadz, bisa diberikan ya? Kita ada catatannya. Lengkap. Dan kita bisa bertanggung jawab. Berarti untuk membantu wali santri yang jauh, yang nggak bisa datang seperti di Semendo, Lampung, yang luar-luar kota, jadi nggak perlu datang untuk susah payah, hanya mengantarkan uang jajan. Cukup ditransfer lewat rekening saja. Rekening sudah disediakan. Masya Allah. Itu sungguh mulia. Sudah mulia. Jadi penonton DNA di media, kalau dimanapun Anda berada, beliau ini masih bujangan. Jadi kalau ada yang mau, boleh. Nah, silahkan hubungi nomor yang di atas. Jadi uang jajan santri standar saja, yang 5.000, 10.000, 15 hingga 20 lah paling banter maksimum. Berarti santri-santri pondok pesantren Darul Al-Mustafa jajannya masih standar. Dan dibedakan 2 hari, Senin dan Kamis. Senin. Senin. Oh iya, karena puasa ya. Karena puasa. Dan juga kalau uang dititipkan kan lebih aman. Untuk menetralisir uang hilang atau tercecer. Kan karena anak-anak kita ini rata-rata yang kecil nitip ini ya takutnya teledor kan. Habis kiriman dari orang tua lupa naro. Kan kita tidak tahu. Mereka tahu hilang apa diambil, wallahu alam lah kan. Benar. Berarti ya benar itu, untuk menetralisir daripada sangkaan buruk daripada wali santri. Takutnya kehilangan uang lah atau lupa naro, jadi hilang uang jajan. Kasihan nggak jajan. Masya Allah, sungguh mulia Ustaz. Insya Allah, amin. Insya Allah saya bisa bertanggung jawab. Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya penonton DNA Media dimanapun Anda berada, jam berapa, bagiannya berapa, dan kapan saja waktu-waktu pembagian uang jajan daripada pondok pesantren Darul Al-Mustafa. Bahkan niat beliau bagus, beliau dengan membantu, yaitu seperti apa bantuannya? Bila mana ada wali santri yang di luar kota, contoh di Lampung tadi ya, hanya mudah tinggal kirim lewat rekening. Jadi nggak perlu orang tuanya datang untuk mengirimkan uang jajan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Itu jawaban yang sangat
membantu kami karena dengan begitu kami tahu. Jadi seperti apa cara pembagian uang jajan santri dan kapan-kapan sih santri mengambil uang jajan gitu. Iya. Bila mana kami ada yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami mau undur diri saja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ayo nonton, kita pulang dulu.